Mahilig ka raw magbigay ng freebies. Di dunia kerja yang penuh persaingan, tidak semua orang menang dengan cara yang sama. Ada orang-orang yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang, dan banyak orang-orang memilih jalan yang lebih cepat. Tapi kadang-kadang, jalan yang diambil tidak selalu benar atau baik di mata orang lain, walaupun harus mengorbankan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan keluarga. Di video kali ini, mengisahkan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai sales kondominium yang sedang mengalami penurunan karir akibat jarang mendapat pembeli. Wanita ini pun gak sengaja melihat teknik penjualan dari rekan kerjanya yang menjual kondominium sambil menawarkan kue apem, sehingga wanita ini tertarik untuk menirunya. Ya, bagaimanakah cerita film ini selanjutnya? Oke, langsung aja. Ini dia kisah singkatnya. Cerita film ini diawali dari seorang wanita bernama Lizelle yang bekerja sebagai sales kondominium. Namun belakangan ini, Lizelle jarang berhasil mendapatkan pembeli. Oleh karena itulah dia sama sekali belum mendapatkan komisi dan gak bisa bayar kos kepada pemiliknya yang bernama Arnel. Papasok na kasi ako. Ketika sampai di kantor, atasan Lizelle yang bernama Cecil lalu membahas penjualan kondo dari beberapa sales dan mengatakan kalau Lizelle lah yang berada di posisi paling bawah. Ternyata tahun ini, Lizelle pernah membuat kliennya merasa kecewa. Jadi Cecil mengingatkan Lizelle agar segera memenuhi kuota penjualannya, karena sebentar lagi kontraknya akan segera berakhir. And matatapos na ang contract mo. Tuloy niyo yan. Be good. Saat karirnya sedang turun, Lizelle ternyata masih mempertahankan kebiasaan buruknya, yaitu membeli barang-barang mewah menggunakan kartu kredit. Sebenarnya rekan kerjanya bernama Dani ingin membantunya, tapi Lizelle langsung menolak dan merasa gengsi karena dia pernah menjadi sales nomor 1 di perusahaan ini. Now you barely make your own quota. Waktu pulang bekerja, Lizelle terpaksa menghindar dari Arnel yang udah menunggunya, karena dia gak punya cukup uang untuk membayar tunggakan kosnya. Selain itu, Lizelle juga pusing dengan berbagai tagihan kartu kredit yang menumpuk, di mana pihak bank telah mengirimkan surat peringatan terakhir, agar Lizelle segera membayar cicilannya. Keesokan harinya, Lizelle mendapat telepon dari ibunya yang memintanya agar pulang ke kampung untuk mengurus toko grosir milik orang tuanya. Namun Lizelle menolak tawaran dari ibunya dengan alasan dia gengsi bekerja di toko grosir, padahal toko itulah yang telah membiayai pendidikannya sampai lulus kuliah. Ketika berada di kantor, Cecil tiba-tiba mengenalkan sales baru bernama Susan, yang merupakan sales terbaik di salah satu perusahaan properti yang terletak di kota kecil. Namun Lizelle langsung memasang tampang iri dan menganggap kalau dirinya lebih baik dari Susan, dan menurutnya Susan hanyalah wanita kampung. Hindi na uso yung mga pabebe. Sa panahon ngayon, Saat Lizelle menyambut seorang klien, dia merasa terkejut karena klien itu datang untuk bertemu dengan Susan. Kejadian itu tentunya membuat Lizelle merasa sedikit iri karena Susan berhasil menjual kondo kepada seorang konglomerat yang telah mendapat rekomendasi dari klien Susan sebelumnya. kahit pa, yun yung may-ari ng Jay's Manukan. Begitu semua karyawan pulang bekerja, Lizelle melihat Susan dijemput oleh supir taksi bernama Fred, dan si Fred ini adalah tetangga Susan yang menyukainya. Sesampainya di kos Lizelle, akhirnya dicegat oleh Arnel, yang menawarkan Lizelle agar membayar kos dengan cara lain, karena Arnel udah gak tahan menunggu janji palsu. Baka may pwede kang ibang ibayad yan. Keesokan harinya, Cecil memberikan kabar baik, yaitu siapa yang bisa menjadi sales terbaik akan mendapat bonus tambahan sebesar 300.000 peso. Pada saat itu, Lizelle kembali mendapat peringatan dari Cecil. Apabila Lizelle tidak bisa memenuhi kuota penjualannya tahun ini, maka Cecil tidak akan memperpanjang kontraknya. Na naman ang kliyente mo. I'm sorry, ma'am. Nagulat din po. Kapit ang mag-end ang contract mo. I will no longer billing yan. Karena Lizelle gak mau dipecat, dia akhirnya mencoba untuk menghubungi beberapa klien lamanya. Namun mereka semua gak ada yang mau menambah kondo. Dani pun kembali menawarkan Lizelle agar menangani kliennya. Tapi Lizelle lagi-lagi menolak, karena dia gak mau memanfaatkan kerja keras orang lain demi karirnya. Huwag na. Sa'yo yun. Ba, gusto mo Beberapa saat kemudian, Lizelle kebetulan melihat seorang pelanggan.
tapi pelanggan itu datang untuk bertemu dengan Susan. Lizel jadi curiga kenapa banyak klien pria yang mencari Susan, jadi dia berpikir untuk mengintip Susan dan melihat kalau Susan ternyata memberi bonus kehangatan bagi para kliennya. Saat membawa pembayaran dari klien, Lizel langsung menyindir cara Susan berjualan, yang berhasil memikat para kliennya dengan memberikan kue apem secara gratis. Susan pun akhirnya memohon agar Lizel tidak melaporkannya, dengan alasan dia butuh banyak uang untuk biaya operasi putrinya yang mengidap penyakit jantung. May sakit sa puso yung anak ko, Lizel. Selama Susan bekerja, dia terpaksa menitipkan putrinya bernama Isai kepada tetangga kosnya yang bernama Dennis. Di sisi lain, Lizel akhirnya melihat kamar kosnya telah digembok, sehingga dia terpaksa bernegosiasi dengan Arnel, dan akhirnya Lizel terpaksa menuruti permintaan Arnel untuk melayaninya. Lizel yang lagi bingung sama karirnya, lalu datang ke sebuah bar untuk minum-minum. Dan tanpa disangka, dia ditraktir minuman oleh seorang pria bernama Joe. Lizel kemudian mengajak Joe berkenalan sambil berterima kasih. Dan begitu mengetahui kalau Joe adalah sales mobil kelas atas, dia langsung menawarkan Joe untuk membeli kondo. If you want, you can come. Sesuai janji mereka kemarin, Joe kemudian datang untuk bertemu Lizel, yang langsung mengajaknya untuk melihat isi kondo. Ternyata Lizel mencontoh cara Susan dalam berjualan, di mana ketika Joe membeli 3 unit kondo sekaligus, Lizel langsung memberikan kue apemnya sebagai bonus pembelian. Ngayon nagtutupad ka sa pinag-usapan natin last night. Keesokan harinya, Susan lalu berterima kasih kepada Lizel, yang sampai sekarang belum melaporkan perbuatannya kepada siapapun. Selain itu, Susan bercerita kalau Joe sebenarnya adalah calon kliennya. Tapi Lizel merasa tersinggung dengan ucapan itu dan menganggap kalau Susan telah meremehkan kemampuannya mencari klien. Mahihigita ng isang probinsyanang kagaya mo. Alasan Susan berkata seperti itu kepada Lizel, Susan ternyata lebih dulu nongkrong di berbagai bar kelas atas untuk menarik calon klien. Namun karena Lizel udah tahu cara Susan, mereka berdua akhirnya mulai bersaing dalam memikat para klien yang pasti akan mendapatkan bonus kue apem jika sudah melunasi pembelian kondo. 5 million. Karena berhasil menjual banyak kondo, Lizel akhirnya bisa membeli berbagai barang mahal, termasuk membayar tunggakan kosnya selama ini kepada Arnel. Di sisi lain, Susan juga bisa membelikan sebuah tablet bagi putrinya, karena selama ini Isai merasa iri kepada teman-teman di sekolahnya yang sudah punya tablet untuk belajar. Laro ka na dyan. Lalu pada suatu ketika, Susan mendekati 2 pria bernama Jason dan Eric yang ternyata udah lebih dulu didekati oleh Lizel. Di sini Lizel berpura-pura kalau dia tidak mengenal Susan, dan karena dia tidak mau kalau Susan sampai merebut calon kliennya, Lizel tega memasukkan obat bius ke minuman Susan dan mempersilahkan Eric agar membawa Susan ke rumahnya. Okay ka lang? Keesokan paginya, saat Susan udah terbangun, dia jadi bingung dengan apa yang terjadi tadi malam, apalagi mendengar kalau Eric akan memberikannya uang. Kebetulan semalam Lizel juga memberitahu kalau Susan adalah seorang PSK, jadi Eric bisa mengajak Susan pulang dan bersenang-senang, mumpung Susan udah teler akibat pengaruh obat bius. Sinabi na sa akin ni Lizel kagabi. Saat berada di kantor, Susan langsung mengajak Lizel untuk berbicara dan bertanya kenapa tega membiusnya dan menuduhnya sebagai PSK. Namun, Lizel sama sekali tidak merasa bersalah kepada Susan, karena walaupun Susan beralasan dia bekerja untuk putrinya, dia tetap memberikan kue apem untuk mendapatkan klien. Hanggang ngayon naman nagpuputa ka para makabenta. Wala kang pakialam kung saan ko inuubos ang pera ko. Beberapa saat kemudian, Jason datang untuk membeli kondo dari Lizel. Tapi di sana dia melihat Susan dan bertanya kenapa Lizel mengaku kalau dia tidak mengenal Susan. Sebenarnya, Jason lebih tertarik untuk membeli kondo dari Susan, tapi Lizel segera mencegahnya.
agar dia bisa memeras Jason untuk membeli kondominium sebanyak 1 lantai. Buong floor. Papayag ako. Walaupun Lizelle udah menjual banyak kondo, dia terus aja mengganggu Susan yang sedang mendekati seorang pria. Tingkah Lizelle itu tentu membuat Susan merasa heran. Jadi dia bertanya kenapa Lizelle selalu mendatangi bar yang ia datangi, dan tega membiusnya sampai menimbulkan kesalahpahaman dengan Eric. Yung nangyari kay Eric. Sejak Susan bergabung ke perusahaan, Lizelle ternyata udah membencinya, karena menurutnya Susan adalah wanita kampung yang memanfaatkan tubuhnya untuk memikat klien. Selain itu, Lizelle juga nggak terima jika Susan menjadi pesaingnya. Jadi dia akan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan Susan, dan kini Lizelle sangat berambisi untuk memiliki semuanya. Gagawin ko ang lahat makamit ng gusto ko. Kahit Lalu pada suatu ketika, Susan tiba-tiba mendapat telepon dari Dennis yang sedang mengantar Isai ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Dennis langsung memberitahu kalau Isai sempat muntah dan pingsan, dan setelah diperiksa oleh dokter, Isai perlu menjalani operasi pemindahan darah yang butuh biaya besar. Sabi ng doktor, kailangan na raw siyang i-bypass. Gagawan ko na lang ng paraan. Susan yang butuh banyak uang, lalu meminta bantuan temannya untuk merekomendasikan pembeli kondo, yang akhirnya memberikan satu calon klien sebut saja bernama John. Namun keesokan harinya, Lizelle dengan teganya merebut John dari Susan. Tapi tanpa disangka, John adalah seorang maniak yang tiba-tiba memaksa Lizelle untuk bercocok tanam. Di malam harinya, Lizelle kemudian bercerita kepada Danny tentang ambisinya yang akan melakukan apapun agar memiliki rumah dan mobil. Di sisi lain, Susan yang merasa dendam kepada Lizelle akhirnya meminta bantuan Fred untuk merampok Lizelle. Dan sebagai imbalannya, Susan akan berbagi hasil dan rela memberikan kue apamnya. At ibibigay mo sa akin yung pera at maghahati. Setelah selesai curhat dengan Danny, Lizelle lalu naik ke sebuah taksi yang kebetulan melintas di depannya. Dan Lizelle nggak melihat kalau supir taksinya adalah Fred. Sesuai rencana, Fred membawa Lizelle ke lapangan kosong, di mana awalnya dia hanya berniat untuk merampok Lizelle, tapi Fred malah tergoda untuk memperkosa Lizelle dan gak sengaja mencekiknya sampai meninggal. Keesokan paginya, Fred kemudian memberikan hasil rampokannya kepada Susan dan langsung pergi tanpa berkata apapun. Di sini Susan sempat bingung dengan sikap Fred. Dan tanpa disangka, berita kematian Lizelle tayang di berita televisi, sehingga Susan akhirnya mengetahui kalau Fred lah yang telah membunuh Lizelle. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Cecil akhirnya mengumumkan nama Susan sebagai sales terbaik dan berhak mendapatkan bonus sebesar 300.000 peso. Sejak saat itu, Susan gak pernah berbicara apapun mengenai kematian Lizelle, dan dia juga merasa lebih bahagia tanpa kehadiran Lizelle yang dulu sering mengganggunya. Pada akhirnya, di dalam dunia kerja, bukan hanya soal siapa yang cepat dan paling hebat, tapi juga bagaimana sikap kita dalam memperlakukan rekan kerja dan orang lain. Persaingan memang tidak bisa dihindari, tapi ketika ambisi berubah menjadi keserakahan dan hubungan berubah menjadi permusuhan, maka yang datang bukan lagi kemenangan, melainkan sebuah karma yang kadang dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal. Ya, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Showroom. Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.